Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Kelvin dalam pengembangan WebBN. Materi kali ini mengenai RESTful API. Outline kita ada RESTful API, Template Engine, dan Front-End Framework. REST API atau dikenal dengan RESTful API merupakan Application Programming Interface atau API. Bisa juga disebut Web API yang sesuai dengan batasan dari style arsitektur REST yang memungkinkan interaksi dengan layanan web RESTful. Representation State Transfer atau REST merupakan gaya arsitektur berdasarkan seperangkat prinsip yang menggambarkan bagaimana sumber daya jaringan didefinisikan dan ditangani. API di sini singkatannya dari Application Programming Interface, yang merupakan kumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan perangkat lunak aplikasi. RESTful API mengacu pada arsitektur perangkat lunak yang membuat sistem untuk lebih efisien, dapat diandalkan, dan scalable atau dapat dikembangkannya. Ide dasar dari REST adalah resource seperti dokumen dapat ditransfer dengan baik, menggunakan bahasa agnostik, dan berinteraksi dengan client server secara standar. HTTP API dapat dikenal juga sebagai API RESTful, layanan RESTful API, layanan RESTful atau layanan service. Aplikasi atau arsitektur yang dapat dianggap RESTful atau menerapkan REST style memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, state dan fungsional. Yang pertama, status dan fungsionalitas dibagi menjadi sumber daya yang terdistribusi. Kemudian, setiap sumber daya atau setiap resource dapat dialamatkan secara unik menggunakan serangkaian perintah, seperti ada HTTP comment, perintah HTTP seperti get, post, put, delete. Selain itu, protokolnya adalah client server, stateless, layer, dan support chain. Dari sini kalau kita lihat ketika client mengirimkan request seperti berupa get dengan metode get, post, put, atau delete ke dalam suatu REST API, maka sistem akan meneruskan request ke database dan mengambil data dari database menuju ke REST API dan kemudian mengirimkan respon berupa data JSON. Di sini kalau kita lihat REST API itu dapat menghubungkan berbagai aplikasi seperti aplikasi mobile, web application, legacy application, dan aplikasi lainnya, serta menghubungkan juga data ya. Ada juga cloud. Jadi semua data aplikasi saling terhubung ya. Layanan cloud juga saling terhubung untuk mendapatkan informasi dari data server. Di sini kalau kita lihat ketika misalkan aplikasi mobile mengirimkan data dan data sudah masuk ke database melalui REST API, maka ketika diakses dari web application maupun aplikasi lainnya, datanya tetap sinkron ya. Misalnya dari mobile mengirimkan data A, maka dari web application juga melihat. Misalkan di mobile application mengirimkan data berupa ketika get data ada data A, B, dan C yang tersimpan dalam database. Ketika dari mobile application menyimpan data D lagi, maka ketika diakses dari web application, data yang terlihat juga ada A, B, C, D.
seperti itu ya. Di sini dari gambar ini kalau kita lihat ketika klien, di sini klien ada yang menggunakan desktop, Android, iPhone, sama web. Misalkan dari klien desktop. Dari klien desktop ketika melakukan request ke RESTful API, seperti menambah data. Misalnya data awal ada A, B, dan C. Ketika menambah data D, maka dari data D ini akan disimpan ke database setelah melalui web server, dan datanya akan diteruskan ke web server, dan dari web server akan diteruskan lagi ke RESTful API. Dan ketika dari klien Android maupun iPhone maupun web melakukan request data ke RESTful API, maka data yang dihasilkan sama. Misalkan ketika get data ada data A, B, C, D, maka pada klien Android, iPhone maupun web juga menerima data yang sama. Misalkan ketika klien web application melakukan delete pada data D, maka apabila menggunakan server yang sama dan menerapkan ke dalam RESTful API, data yang terupdate juga akan menjadi ABC, dan klien desktop maupun Android, iPhone juga menerima data dari ABC. Karena tadi data dari data D sudah dihapus klien web ya, misalkan seperti gitu. Intinya datanya saling terintegrasi ya. Contoh lainnya seperti ini ya. Dari RESTful API misalnya ada application server melakukan delete, put, get, post atau parameter lainnya, maka ketika mengirimkan ke dalam app server akan mengembalikan data yang sama antara klien Android, iPhone maupun web browser. Misalkan di sini ada 10 data totalnya ketika get. Misalnya pada post lagi data ke-11, maka ketika diakses pada Android, iPhone maupun browser, apabila menerapkan RESTful API, maka datanya akan sama. Karena datanya semua tertuju pada satu server. Dan di sini kalau kita lihat ada beberapa template engine dari Express ya. Seperti ada HTML.js, EJS, HBS, dan sebagainya. Informasi selanjutnya bisa diakses dari website ini ya. Dan kemudian ada juga front-end dan back-end framework. Kalau kita lihat dari front-end framework yang paling terkenal ada React.js, Angular, Vue.js, Ember.js, sama Backbone.js. Ini dari sumber Citrusbug ya. Dan kalau dari backend framework ada juga seperti Django, Flash, Laravel, Ruby on Rails ya, sama Node.js. Jadi kalau sebelumnya kita sudah mempelajari Node.js ya sebagai framework backend framework ya. Dan kalau kita perjelas lagi di sini front-end framework ada Angular, React, Vue, Ember, sama Backbone.js. Kalau kita lihat beberapa website yang populer menggunakan React, Angular, Vue, Ember, sama Backbone dapat dilihat ya. Misalkan React sering ada dipakai atau website yang populer menggunakan React seperti Facebook, Netflix, Tesla, dan sebagainya. Kalau Angular ada Forbes, Freelancer ya, PayPal juga ada. Kalau dari Vue.js ada GitLab, Edify, 9gag, dan sebagainya ya. Behance juga ada ya. Dan Ember ada Apple, Digital Ocean, LinkedIn. Kalau Backbone.js ada Amazon, Reddit, Bitbucket. Ini dari sumber Citrusbug ya. Jadi masing-masing framework
ada kelebihan sendirinya ya. Kalau Angular biasa untuk aplikasi yang cukup besar, kalau Vue.js biasa aplikasi single page ya. Dan di backend kalau kita lihat misalkan kan tadi ada Django, Laravel, Ruby on Rails. Ini ada beberapa websitenya yang menggunakan backend, yang backendnya menggunakan, yang websitenya menggunakan framework backend berupa Django ya, seperti Firefox, YouTube, Instagram ternyata menggunakan Django ya pada sisi backendnya. Kalau Laravel ada GitHub juga, YouTube juga ada, dan kalau Ruby ada Fiverr, Shopify, kalau Flash ada Uber dan sebagainya, dan di .js ada Uber juga, Yahoo juga ada, Medium juga ada, PayPal juga ada. Jadi masing-masing punya kelebihan kelemahan masing-masingnya. Dan backend framework yang sudah kita pelajari yaitu Node.js. Ini sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya ya. Dan front-end framework yang akan kita coba di sini pakai Vue.js ya. Jadi selain Vue.js, Anda juga bisa mencoba framework lainnya seperti React ataupun Angular ya. Ini saya pakai Vue karena ada beberapa mungkin lebih mudah untuk coding ya. Di sini dikatakan easy coding. Tapi kalau untuk pemula kita coba dari Vue.js juga ya. Ya setelah Vue.js mungkin Anda juga bisa coba React atau Angular atau lainnya. Cara menginstal Vue.js dari sisi npm atau menggunakan yarn. Kalau dari npm lakukan npm install min-g add vue/cli. Setelah install selesai, jika ingin membuat project, maka lakukan di terminal Vue spasi create nama projectnya. Atau kalau mau dari versi UI juga boleh Vue spasi UI. Jadi untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi website ini. Dan ketika sudah melakukan create project, pada package.json dapat dilihat bahwa scriptnya ada serve sama build. Untuk menjalankannya, jika menggunakan npm, maka lakukan npm run serve. Kalau menggunakan yarn, lakukan yarn serve. Dan bagi jika sudah melakukan create nama projectnya, misalnya di sini nama project saya Vue.js frontend, maka setelah selesai install, struktur file yang terbentuk akan dapat dilihat pada gambar sebelah kiri ya. Cara jalankannya setelah npm run serve, maka akan muncul keterangan bahwasannya aplikasi bisa dijalankan pada localhost port 8080. Dan ketika dibuka pada localhost 8080, tampilannya akan seperti ini di sebelah kanan saya. Kalau kita telusuri di dalam folder komponen ada terdapat file helloworld.vue. Jadi di helloworld.vue ini isinya yaitu welcome to your Vue.js application. Jadi di sini kita membuat tampilannya. Ada komponen Vue.js dan app Vue. Jadi kalau kita lihat app Vue sama Hello World Vue, isinya ada berupa komponen di dalamnya, ada template, script sama style. Jadi style ini isinya CSS. Kalau script ini berisi JavaScript kita yang nantinya akan melakukan request ke backend ya, biasanya di script. Dan template ini tampilannya. Kalau tadi kita lihat kan ada tampilan install CLI plugin. Di sini ya install CLI plugin, jadi ini tampilan dari Hello World.
di helloworld.foo ini isinya tampilan semua. Ini CSS-nya di bagian style, kemudian di bagian script ini berisi JavaScript. Dan untuk melakukan di Vue.js di bagian script, kita juga nanti bisa menerapkan RESTful API ya, seperti create. Create itu misalnya kita buat satu function save product, maka kita lakukan post pada URL backend kita yang sudah kita buat ya, misalkan post product dan parameter product name, product price. Dan untuk melakukan read atau get data, untuk get data semua kita bisa melakukan secara asinkronus get product dan memanggil parameter get menggunakan bantuan Axios ya. Di sini URL dari backend kita, misalkan localhost 3000/api/product. Ini mengambil get all data product. Jika mengambil by ID, maka setelah /product tambahkan parameter ID-nya. Dan untuk update product juga sama, melakukan metodenya put. Kok tadi kan get ya, get data, get all data dengan metode get by ID dengan get dan parameter ID. Dan kalau update product dengan metode put dan parameter ID. Parameter ID berarti ID data yang ingin kita update. Dan untuk delete product berarti metodenya delete dengan parameter ID-nya untuk delete apa. Delete product dengan ID berapa. Oke, sekian materi kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan diskusikan pada forum.